justify the things you do. I won't cry for you. Catatan berikutnya, Saudara, HP Muiz divonis 6 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara 300 triliun. Perkenalkan, nama saya Dirgaria Mandala dengan NIM 241904103012 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung. Perkenalkan, nama saya Abian Dani Munaris Maulana dengan NIM 241904103031 dari Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung. Perkenalkan, nama saya Safira Anastasia Salsabila dengan NIM 241904103008 dari Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung. Perkenalkan, nama saya Syawki Akirana Widianto dengan NIM 241904103016 dari Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung. Nama saya Radin Cakrabuana dari Prodi Teknologi Rekayasa Elektronika dengan NIM 241904102007. Kasus korupsi PT Timah terjadi di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, khususnya di Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka Selatan. Kasus ini terjadi pada tahun 2015 hingga tahun 2022. Awal kasus ini bermula dugaan tidak pidana korupsi di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk, melibatkan pengelolaan lahan, kerjasama ilegal dengan perusahaan swasta, serta pengumpulan biji timah ilegal melalui perusahaan-perusahaan boneka yang dikendalikan oleh para tersangka. Kasus ini terungkap setelah Kejaksaan Agung menetapkan puluhan tersangka praktik penambangan ilegal yang merugikan lingkungan serta negara secara besar-besaran. Dengan integrasi ekonomi, kasus ini merupakan ancaman serius bagi negara karena demi keberlangsungan sektor pertambangan Indonesia melibatkan praktik ilegal yang merusak tata kelola yang tidak sesuai aturan dan menggerus kepercayaan publik dan investor. Kasus ini terjadi mulai awal 2015 hingga 2022, melibatkan pengelolaan izin usaha pertambangan dan sewa menyewa smelter yang tidak sesuai aturan. Negara mengalami kerugian sebesar 300 triliun. Praktik korupsi ini tidak hanya mengambil sumber daya mineral, tetapi juga menimbulkan tambang ilegal yang merusak lingkungan dan daerah sekitarnya. PT Timah secara strategis dalam sektor pertambangan nasional juga terlibat pejabat-pejabat tinggi PT Timah dan pihak swasta dalam korupsi ini, memperburuk tata kelola integritas sektor ini pada daerah penghasil timah dan mengurangi daya saing Indonesia di pasar global. Selanjutnya, faktor penyebab korupsi dan gangguan integrasi ekonomi. Yang pertama, kurangnya transparansi dan pengawasan efektif dalam pengelolaan izin tambang dan tata niaga timah. Yang kedua, kolusi antar pejabat PT Timah dan mitra tambang untuk mengakomodasi penambangan ilegal dan penggelembungan harga sewa smelter. Yang ketiga, ketidakjelasan penerapan regulasi dan kurangnya koordinasi antar lembaga pengawas. Dan yang terakhir, kepentingan ekonomi besar di sektor pertambangan yang mendorong perilaku koruptif. Nah, yang selanjutnya yaitu penyelesaian dan solusi dari kasus PT Timah ini sendiri. Nah, yang pertama itu memperkuat pengawasan dan keterbukaan dalam pengelolaan PT Timah dan pertambangan ini. Ya, dan selanjutnya mengatur ulang sistem tambang secara ketat dan terbuka agar bebas dari korupsi dan pencucian uang. Yang ketiga yaitu menindak tegas pelaku korupsi, termasuk menangkap dan mengadili mereka seadil-adilnya. Yang keempat yaitu menggunakan teknologi untuk memantau secara langsung kegiatan dari pertambangan dan izin timah. Yang terakhir yaitu meningkatkan kerjasama antar pemerintah dalam mengawasi sektor tambang. Langkah pemerintah dalam menyelesaikan kasus tersebut, yang pertama, Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan dan menetapkan tersangka para korupsi PT Timah dan pengusaha tambang. Yang kedua, penggeledahan dan penyitaan dokumen serta bukti dan beberapa lokasi di Bangka Selatan. Yang ketiga, proses hukum berjalan dengan penuntutan dan persidangan para pelaku korupsi PT Timah, termasuk mantan Direktur Utama PT Timah. Yang keempat, pemerintah dan lembaga terkait berupaya memperbaiki sistem pengelolaan dan pengawasan sumber daya alam untuk mencegah kasus korupsi berulang.
Akhir keputusan kasus korupsi ini ditandai dengan divonisnya Alun Akbar divonis 10 tahun penjara dan dengan denda 750 juta oleh Pengadilan Tipikor Jakarta pada 5 Mei 2025 setelah secara sah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah.